Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Pujiono, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman kelas Akuntansi 2023G. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hafsah Sada Areta dengan 3 NIM akhir 142. Yang kedua ada Muhammad Sakaria dengan 3 NIM akhir 151. Yang ketiga ada Sofia Amaliatul Kusna dengan 3 NIM akhir 161. Yang keempat ada Iva Mutia dengan 3 NIM akhir 202. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Karina Tria Herawati Basuki dengan 3 NIM akhir 205. Hakikat standar akuntansi. Nah, menurut Ahmed Riyahi dalam bukunya Accounting Theory, standar akuntansi adalah sekumpulan prinsip, aturan, dan juga pedoman yang digunakan dalam penyusunan dan juga pelaporan informasi suatu keuangan entitas. Standar ini dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat itu memiliki kualitas yang dapat diandalkan, relevan, serta dapat dibandingkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, penerapan standar akuntansi yang baik akan membantu penciptaan pasar keuangan yang lebih stabil dan juga mencegah kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi intinya standar akuntansi adalah prinsip, metode, teknik, dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga resmi dan digunakan untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas. Standar akuntansi ini berfungsi sebagai pedoman utama untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya standar yang jelas, maka laporan keuangan menjadi lebih transparan, konsisten, dan dapat diandalkan karena data keuangan sudah lebih efektif. Selanjutnya ada komponen standar akuntansi. Nah, komponen standar akuntansi ini tuh ada 4. Yang pertama ada konsep dan prinsip. Ini tuh merupakan dasar teoritis yang digunakan dalam penyusunan standar akuntansi. Contohnya tuh seperti konsep accrual basis dan going concern. Yang kedua ada metode akuntansi. Nah, teknik ini tuh digunakan dalam pencatatan dan pengukuran transaksi keuangan. Yang ketiga ada prosedur akuntansi, yaitu aturan teknis yang mengatur bagaimana transaksi harus dicatat, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir ada laporan keuangan, yaitu hasil akhir dari penerapan standar akuntansi yang berisi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri standar akuntansi. Yang pertama bersifat resmi dan otoritatif. Standar akuntansi disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti DSAK dan IASB. Terus yang kedua ada mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Standar untuk menentukan bagaimana transaksi harus diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, bersifat universal dan dapat diterima standar akuntansi umumnya untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diakui secara global seperti IFRS dan BSAK. Terus yang keempat, ada berubah sesuai perkembangan lingkungan. Standar akuntansi terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis, teknologi, dan regulasi. Baik, selanjutnya adalah tujuan penetapan standar. Penetapan standar akuntansi mungkin akan memberikan keuntungan atau kerugian bagi beberapa pihak atau perusahaan jika memilih atau menggunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk mengambil sebuah keputusan pemberlakuan standar, maka akan muncul pertanyaan legitimasi dari badan penyusunan standar yang tidak dipilih. Pertanyaan yang muncul akan menjadi penentuan pendekatan yang digunakan dalam kebijakan akuntansi. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, ketetapan penyajian. Ketetapan penyajian mendukung laporan secara netral atau tidak berpihak, dan pencarian ketetapan penyajian melalui sebuah proses penetapan standar. Dalam pembuatan kebijakan akuntansi ini, pembuat harus bisa memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan bagi pengguna standar. Jika informasi yang diberikan sudah benar dan dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, maka mereka akan mengambil sebuah keputusan penggunaan standar tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mendukung pengambilan standar yang nantinya akan memberikan konsekuensi ekonomi yang lebih baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Nah, pembuat kebijakan akuntansi ini harus mampu memberikan informasi yang akan mengarah pada keputusan para pengguna informasi. Jika yang dicari itu adalah sasaran pengukuran yang akan
berorientasi kepada pengguna, maka pembuat kebijakan akuntansi tersebut harus memberikan sebuah informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pada para pengguna. Dalam hal ini, secara praktis, para pembuat kebijakan tersebut yang akan bertindak selaku pembuat keputusan. Adanya pendekatan ini membuat standar yang akan terjadi yaitu memiliki dampak yang positif bagi sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini memiliki pendapat bahwa laporan keuangan seharusnya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan pada perubahan sosial yang radikal. Hal seperti ini timbul karena adanya kesadaran bahwa dalam kebijakan akuntansi yang pada dasarnya adalah sesuatu hal politik jika dilihat mereka beroperasi atau bekerja untuk kebaikan para pengguna dari beberapa kelompok yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.